Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Pertemuan terjadi di tengah isu pemakzulan Wapres Gibran dan pemberian amnesti untuk musuh-musuh Jokowi. Lalu apa arti di balik pertemuan kedua tokoh ini? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Wakil Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan dan ada juga Hendar Samarantoko, politisi Partai Gerindra dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat sore semuanya dengan Tifal di sini. Apa kabar? Selamat sore, Toto. Terima kasih semua sudah bergabung dalam Sore, diskusi Bang kami Hendar kali Sam, ini. Bang Andi. Mas Toto, kalau Anda membaca, tampaknya kan kalau namanya pertemuan antara dua tokoh politik tidak akan ada hal yang sederhana kalau ditangkap publik. Cuman kalau Anda membaca kaitan pertemuan kedua tokoh dengan isu yang sampai sekarang masih jadi tanda tanya diseriusin atau enggak nih sama parlemen adalah masalah pemakzulan yang didorong oleh Purnawirawan TNI. Ada kaitannya tidak pertemuan itu dengan masalah isu pemakzulan yang belum ada jawaban sampai sekarang? Kalau isu pemakzulan bukan isu baru ya, sudah beberapa bulan lalu. Kalau kita coba tarik yang lebih kontekstualnya baru-baru saja terjadi, dikaitkan antara hubungan Pak Prabowo, Pak Jokowi, Ibu Mega, dan tentu saja di tengah-tengahnya ada Mas Gibran, itu terkait dengan pemberian amnesti kepada Mas Hasto, yang dianggap berseberang-seberangan dengan kekuatan politik Jokowi, sehingga kemudian banyak nih tafsir yang menganggap ini seakan-akan simbol bahwa Pak Jokowi mulai ditinggalkan oleh Pak Prabowo. Kalau basisnya itu bisa saja kita berspekulasi, apalagi melihat bahwa Mas Gibran lah yang pertama memposting nih pertemuan dengan Bang Dasko, artinya kan dia ingin menunjukkan suatu. Kalau kita mau berspekulasi dari sisi persepsi, mungkin saja Mas Gibran mewakili kekuatan politik Jokowi ingin menunjukkan bahwa terlepas ada peristiwa amnesti kepada Hasto, terlepas kemudian hubungan antara PDI Perjuangan makin cair dengan pemerintahan Prabowo, termasuk Ibu Mega dengan Prabowo, tapi tidak serta-merta kemudian kami ditinggalkan. Dalam konteks ini kekuatan politik Jokowi. Dan kenapa yang ditemui dalam hal ini adalah Bang Dasko, ya suka atau tidak. Dalam konteks pemberian amnesti kepada Hasto, dalam konteks mencairnya hubungan PDI Perjuangan dengan Pak Prabowo, kita tahu lobbyisnya atau sosok yang dianggap kemudian menjadi jembatan mewakili Pak Prabowo kan adalah Bang Dasko. Makanya ada istilah Don Dasko gitu ya, lobbyis ulung. Dan itu yang mungkin ingin ditunjukkan. Tapi apakah sebetulnya kita bisa maknai seperti itu? Saya sih ingin mengambil kesimpulan satu sih, Tifal, bahwa kita nggak bisa memang melihat bahwa Mas Toto? hubungan segitiga antara Ibu Mega, Pak Mas Tifal, bahwa ketika Ibu Mega dengan Pak Prabowo berbaik-baikan, berarti Jokowi ditinggalkan. Ketika Pak Jokowi dengan Pak Prabowo berbaik-baikan, berarti Ibu Mega ditinggalkan. Saya melihat kita nggak bisa melihat itu dalam konteks hitam dan putih memang. Sehingga, tapi kalau saya kaitkan lagi dengan isu pemakzulan yang sampai sekarang belum direspon oleh DPR MPR, menurut Anda kalau pertemuan itu muncul antara Pak Dasko dengan Mas Gibran, apakah ini sinyalemen bahwa isu pemakzulan ini bakal stop, nggak akan diterusin? Isu pemakzulan ini kata kuncinya menurut saya bukan di Dasko, bukan di Prabowo. Tapi isu pemakzulan ini kalau kita baca, Bang Hendar Sam sebagai orang hukum bisa menjelaskan nanti. Ketika tidak ada alasan yang cukup kuat yang nanti bisa dibawa ke MK dan dibuktikan ada pelanggaran berat sesuai dengan apa yang diatur di Undang-Undang Dasar, menurut saya kekuatan politik nggak bisa menjatuhkan presiden atau wakil presiden. Jadi kata kunci saya selalu mengatakan di awal adalah apakah Forum Purnawirawan ini membawa sebuah bukti yang sudah bisa dikatakan kuat memenuhi kaidah pelanggaran yang dianggap bisa memakzulkan wakil presiden. Apalagi kalau hanya sekedar bertemu dengan Bang Dasko, saya pikir apakah seakan-akan bertemu makan siang bertemu dengan Bang Dasko segala sesuatunya bisa dipotong. Saya tidak melihat dari sisi itu. Dan saya melihat Pak Prabowo tidak ingin stabilitas politiknya terganggu, termasuk dalam konteks apabila ada pemakzulan terhadap wakilnya. Saya harus melihat objektif seperti itu. Bang Andi, kalau kemudian ini dikaitkan pertemuan antara Pak Dasko dengan Mas Gibran, lalu follow up dari dorongan pemakzulan oleh Forum Purnawirawan TNI terhadap Mas Gibran, ini korelatif nggak kira-kira menurut Anda? Tidak korelatif ya, Mas Tifal ya. Kalau hubungan Pak Gibran dan Bung Dasko ini hubungan pertemanan yang cukup baik ya. Apalagi dalam satu perahu kan dalam Pilpres kemarin itu. Jadi ini hubungan yang biasa-biasa saja, cuma diartikannya juga bersifat politis ya, dengan adanya pemakzulan seperti itu. Menurut saya, pemakzulan itu sudah game over sebetulnya. Tidak ada relevansinya lagi, karena
selama ini Pak Prabowo itu adalah memberikan juga ruang-ruang buat Pak Mas Gibran sebagai wakil presiden itu untuk acting sebagai presiden ketika beliau berangkat ke luar negeri dengan tugas-tugas di luar negeri. Jadi kalau ada yang membaca itu adalah sesuatu ya ada negosiasi dan sebagainya, kalau menurut saya itu adalah sebagai pembenaran lah bahwasanya tidak ada masalah di kabinet ya, dan juga Pak Prabowo maupun Mas Gibran ini fine-fine saja, dan ini adalah sesuatu yang menarik sebetulnya karena memang kalau dikaitkan dengan kemarin adanya abolisi dan amnesti itu, dan ini sudah menjelaskan bahwa hubungan Wapres dan Presiden itu adalah hubungan yang sangat kuat, sangat erat, dan tidak boleh ataupun tidak ada kekuatan-kekuatan yang akan menggoyahkan hubungan mereka untuk menjalankan roda pemerintahan Indonesia sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan amanah asta cita tersebut. Begitu, Tifa. Bang Hendarsam, kalau kemudian pertemuan antara Mas Gibran dengan Bang Dasko ini dikaitkan dengan pemakzulan Mas Gibran oleh Forum Purnawirawan, emang ada kaitannya kah soal itu yang dibahas antara keduanya? Saya rasa hal yang berbeda, bahwa memang tadi Mas Toto juga sudah sampaikan bahwa Bang Dasko kan memang mempunyai peran ganda ya dalam pemerintahan kita. Peran beliau itu di legislatif ya, kemudian peran dia sebagai ketua harian dari Partai Gerindra ya kan gitu. Dan karena itu tentunya Bang Dasko mempunyai posisi yang strategis ya. Nah, tergantung kita melihat dari sudut pandang mana. Kalau kita melihat dari sudut pandang contoh pemakzulan, saya anggap kan pemakzulan ini adalah kembang-kembang dari demokrasi saja sebenarnya itu kan. Oh, jangankan untuk dimakzulkan wakil presiden ya, Pak Prabowo itu diancam dibunuh aja sudah pernah kan gitu kan. Jadi bukan sesuatu hal yang menurut saya harus kita khawatirkan. Nah, saya merujuk apa yang dikatakan oleh Mas Toto bahwa ya kalau kita bersifat objektif, suka atau tidak suka ya kan dengan Mas Gibran contohnya ya kan. Memenuhi syarat atau tidak pemakzulannya kan gitu kan. Pasal 27 itu kan pasal 7A kalau tidak salah Undang-Undang Dasar itu menyatakan ya kan, itu apabila alasannya itu untuk dimakzulkan ada pengkhianatan terhadap negara. Mas Gibran melakukan pengkhianatan tidak terhadap negara, melakukan perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercelanya apa? Oke, dikorelasikan dengan Pugu Fafa, bisa dibuktikan nggak Pugu Fafanya kan gitu dulu kan. Nah, tapi perlu ditindaklanjuti tidak usulan dari Forum Purnawirawan ini? Maksudnya kan demi kepastian juga nih Bang, untuk ini betul-betul direspon atau tidak kan gitu? Kan gini, tata caranya itu kan memang harus 2/3 itu kan masuk tuh surat ya kan ke DPR. Kemudian para ini bukan hanya Bang Dasko, memang Bang Dasko kan walaupun dikatakan ketua umum DPR tapi dia nggak bisa mengorkestrasi semuanya. Bahwa harus 2/3 dari anggota DPR itu mengusulkan hal tersebut dengan alasan-alasan tadi itu loh, ya kan? Ada korupsi juga, tindak pidana beratnya ada nggak? Nah, 2/3. Adapun alasan yang kuat ya kan secara hukum, tapi secara politis kalau tidak menyampai 2/3 diusulkan oleh DPR kepada Mahkamah Konstitusi ya nggak akan goal juga gitu kan. Jadi kita harus realistis, tapi makanya oleh karena itu saya melihatnya ini kita anggap sebagai kembang-kembang demokrasi lah ya kan. Tapi dan itu wajar-wajar aja, nggak ada apa-apa lah, itu masalah itu ya kan. Tapi kalau kita memahami secara politis bahwa bagaimana dalam seminggu terakhir memberikan amnesti kepada Mas Hasto, memberikan abolisi kepada Pak Tom Lembong, dan kemudian melakukan pertemuan dengan Mas Gibran. Artinya kan memang ada poros tengah dan mazhab di tengah. Itu yang mau kita coba ulas lagi, termasuk ada pujian juga dari Presiden Prabowo soal masa transisi yang sekali lagi disebut baik antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Prabowo. Apakah ini menandakan bahwa memang hubungannya baik-baik saja di antara keduanya di tengah banyak yang bilang bahwa retak nih komunikasi antara keduanya? Jawabnya nanti kita bahas setelah jeda berikut ini. Masih berdiskusi bersama dengan para narasumber. Ada yang berpandangan bahwa pemberian amnesti dan abolisi untuk Pak Hasto dan Mas Tom ini menandakan bahwa hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi lagi renggang. Tapi di sisi lain saat sidang kabinet, Bang Hendarsam, disebutkan
ada pujian nih dari Presiden Prabowo terhadap Pak Jokowi karena masa transisinya berjalan mulus, goal untuk menuju ke sukses pangan itu bisa tercapai. Ini menepis ya berarti kalau ada anggapan seperti itu? Ya, kurang lebih seperti itu. Karena kan memang ada Bapak kan gini, Pak Prabowo di beberapa hari sebelumnya itu kan menyampaikan, ya kan, menepis isu adanya reshuffle, ya kan. Nah, ini kan juga kan kaitannya tentu, ya kan, sasaran tembaknya itu supaya kurang lebih 17 mantan menteri di era Pak Jokowi itu apa namanya itu untuk diresapel kurang lebih seperti itulah ya kan Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo ini orangnya nggak mau diolah-olah kayak gitu loh ya. Jadi dia tahu persis makanya dia bilang ya kan jangan ngolah-ngolah saya lah ya kan. Saya tahu cara main-main kayak gini. Jadi oleh kami solid, kami tetap itu transisi tetap berjalan. Jadi dalam arti kata apa? Bahwa eh, soliditas dan juga kondusivitas itu harus beliau jaga dan kita percayakan bahwa memang hak prerogatif beliau kapan beliau harus melakukan reshuffle kapan tidak. Jadi di tiap pemerintahan tentunya berbeda-beda. Nggak ada rumus tetap. Nah, Mas Toto ngerti itu ya kan. Ada yang 2 tahun, ada yang 2 tahun kan itu nggak ada rumus yang tetap. Jangan-jangan apakah ini berlangsung terus sampai selesai bisa jadi iya, bisa jadi juga tidak. Nah, hal seperti ini juga yang nggak bisa kita template dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Jadi apa yang beliau sampaikan, apa nama itu, masa transisi berjalan dengan baik, ya kita lihat pencapaian-pencapaian saja sejauh ini ya, bahwa artinya setidaknya saya menganggap masa transisi yang baik itu bukan juga dari sisi program, tapi bagaimana apa nama itu menteri-menteri dan wakil menteri di era Pak Jokowi bisa ngeblend dengan Pak Prabowo lah. Nah, Bang Andi juga menangkap hal yang sama bahwa ucapan atau pujian dari Pak Prabowo kepada Pak Jokowi ini bisa mendinginkan spekulasi yang muncul. Bang Andi? Ya, Pak, saya setuju dengan apa yang dikatakan Mas Hendarsan, bahwasanya itu adalah, kita lihat ya, ini adalah keberlanjutan ya, dari masa Presiden Pak Jokowi ya, terus kemudian ke Pak Prabowo, ini berlangsung dengan mulus sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Prabowo. Saya rasa itu tidak ada masalah gitu ya. Jadi bahwasanya ada orang ya yang genit-genit ingin memisahkan beliau, nah ini yang sudah terjawab semua gitu. Bahwasanya ya beliau, Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini adalah satu duit tunggal kalau menurut kami. Duit tunggal. Atau kata lain lah, quote unquote bestie lah ya. Dalam hal sebagai negarawan sementara ini. Jadi pada dasarnya adalah saya setuju apa yang dikatakan Mas Hendarsan dan juga bahwasanya kita fokuslah bagaimana kita untuk bisa membantu Presiden dan pembantu-pembantu Presiden dalam menjalankan tugas-tugas mereka untuk memajukan masyarakat Indonesia ke depan. Begitu, Tifal. Sehingga kalaupun dianggap bahwa mengklirkan ini sudah jernih, spekulasinya sudah terbantahkan, Mas Toto, tapi masih ada ganjalan tidak sih? Ya. Begini, dari awal saya selalu mengatakan. Saya rasa tidak ada. Sorry, ya. Ke Mas Toto dulu, Bang Andi. Ini sorry. Bang Andi apa saya nih? Oh, Mas Toto. Silakan Mas Toto. Iya, dari awal sebetulnya kita kan bisa melihat Pak Prabowo berusaha untuk menjaga hubungan dengan semua mantan presiden yang berbahaya secara tata negara, secara kenegaraan, kalau ada yang memaknai berlebihan bahwa hubungan yang baik, silaturahmi ini, tadi saya agak tolak tuh istilah duit tunggal. Duit tunggal itu hanya boleh terjadi antara presiden dengan wakil presiden dalam terminologi, bukan antara presiden dengan dengan presiden yang masih berkuasa. Itu yang kemudian malah menimbulkan kesan kok Pak Jokowi seakan-akan masih ada dalam pemerintahan. Jadi maknai ini secara biasa-biasa saja. Yang saya lihat dari Prabowo adalah dia ingin mengkonsolidasikan semua kekuatan politik. Bahkan ketika PDI Perjuangan ada di luar dan tetap dibiarkan di istilah partai penyeimbang, tapi sekjennya tanda kutip ya diberikan sudah tidak sekjen sekarang Mas Hasto diberikan nanti. Dan kita harus melihat sebuah fakta yang terjadi dalam keriuhan ini nggak bisa misalnya terkait Mas Gibran ya. Kenapa muncul makzulan? Kenapa nuansa antara PDI Perjuangan dengan Prabowo masih ada? Masih ada sejarah historis yang tidak antara bukan Pak Prabowo-nya, tapi antara Mas Gibran, Pak Jokowi dan keluarganya dengan PDI Perjuangan.
itu kan menjadi residu yang akhirnya harus ditanggung oleh Presiden Prabowo. Nah, apa sih yang kemudian dilakukan oleh Pak Prabowo? Ya dengan bijaknya Prabowo kemudian melakukan langkah, di satu sisi saya tetap menjaga hubungan baik dengan Pak Jokowi, di satu sisi juga saya menjaga hubungan baik dengan PDI Perjuangan, tapi dalam konteks kebijakan, saya ingin mengambil sikap saya sendiri. Saya bukan berarti kemudian bisa diatur oleh Jokowi, bisa diatur oleh Mega. Aha. Dan menurut saya seharusnya Presiden melakukan hal tersebut. Oke. Apa sih yang harusnya dilakukan dan bisa dibantu dalam kemudian ikut memelihara kondusivitas yang juga dijalankan oleh Prabowo dari pihak Pak Jokowi, misalnya Bung Andi, jangan lagi ketika Pak Prabowo sudah menerima merangkul yang kalah, relawan Jokowi kemudian teriak-teriak, Baik. wah ini masih ada yang kalah, berteriak-teriak. Lalu ketika kemudian mengambil posisi berhubungan yang baik dan cair dengan PDI Perjuangan, di bawah masih terjadi debat, seakan-akan posisinya masih berbeda. Oke. Contohnya clear lah, ada yang menuduh partai biru lah dan lain-lain. Itu menjadi beban buat Presiden Prabowo. Oke. Itu yang saya harapkan bisa dibantu juga oleh teman-teman relawan Jokowi. Kemudian keberadaan nama Jokowi yang masih melekat dalam pemerintahan Prabowo dilihat secara positif, bukan menjadi beban. Sudah kami tangkap poinnya di situ, Mas Toto, Bang Hendarsam, Bang Andi, terima kasih banyak sudah mau hadir dalam diskusi kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat sore. Sore. Terima kasih.